tukang tidur, cuma mau nyari kopi doang sama gorengan. Kemudian kalau di apa masuk jatah untuk mengeluarkan ide, si Paul langsung dilewatin. Itu nggak boleh ketua kelompok begitu. Ya, jadi begitu giliran si Paul, Paul sorry, lu lewat gitu, nggak boleh. Ya, atau Paul, Anda kalau bisa nggak usah bersuara dulu supaya meeting kita lancar, itu nggak boleh. Walaupun Pak ya dan Ibu, walaupun kita tahu keseharian ini orangnya susah diatur, tukang banyol, nggak pernah serius gitu, tapi di QCC dia harus dikondisikan untuk mau ikut aturan. Ya, ini luar biasanya QCC ya gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu, wadah yang terkendali untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki sepenuhnya. Ya, kadang begini, seseorang yang tahu gitu ya bahwa prosesnya akan optimal kalau melakukan ini itu gitu. Nah kalau nggak ada wadahnya, ya dia akan dianggap melanggar aturan perusahaan. Misal gini ya, mesin breakdown mati begitu ya, katakan ini bagian maintenance gitu ya. Dia sebenarnya tahu bagaimana mengoptimalkan mesin ini ya, tapi sekonyong-konyong dia melakukan perbaikan sendiri tanpa informasi atasan begitu ya. Artinya kalau dia benar nggak dipuji juga begitu loh, kalau rusak ya bakalan dihujat. Ya, ini yang kadang tidak enaknya melakukan inisiatif tetapi tidak sepengetahuan atasan. Ini efeknya yang seperti ini begitu ya, bagi sebagian orang tuh nggak enak begitu ya. Baik, itu pemikiran QCC. Kemudian kalau kita melakukan ngapain sih kan gitu ya Pak Bu. Kadang-kadang pertanyaannya ngapain kita melakukan QCC, gunanya apa? Nah, ini saya urai ya. Walaupun banyak tapi benang merahnya saya yakin Bapak Ibu dengan mudah menangkapnya. Pertama jelas mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas. Ya, kalau kita sudah bersistem katakan ISO 9000 begitu misal yang paling mudah begitu ya. Mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas itu sangat relevan. Kenapa? Karena pertama begitu ya, tingkat reject akan diminta untuk berkurang. Ya, kemudian tingkat komplain pelanggan juga diminta berkurang. Itu sistem mengatakan gitu. Nah, QCC salah satu tools yang hadir untuk apa? Untuk membantu sistem itu menjadi produktif. Ya. Di salah satu klausul Bapak Ibu di ISO 9000 ya, itu mengatakan bahwa perusahaan yang sudah atau mau implement ISO 9000 harus melakukan yang disebut continual improvement. Jadi bahasanya saya sangat berhati-hati menyebutnya, katanya bukan continuous improvement, tapi continual. Ya, katanya continuous dan continual secara harfiah sangat berbeda artinya. Continual itu tidak henti-hentinya, artinya improvement yang tidak henti-hentinya. Sesuai kalau Bapak Ibu lihat background virtual saya, never stop improving. Ya, artinya bahwa perbaikan itu yang tidak pernah berhenti. Ya, ini salah satu tagline yang cukup bagus ya dari banyak perusahaan yang saya temui ya, never stop improving. Ini tagline yang buat saya keren gitu loh. Jadi bahasanya Pak Putra meminta untuk QA jangan pernah capek ya melakukan perbaikan kan gitu ya Pak Putra ya. Jadi kalau capek ya udah siap-siap ya gajinya ada pengurangan. Gitu. Oke, kedua Bapak Ibu meningkatkan kerjasama dan keterlibatan dalam kerjasama yang efektif dan kompak. Ya, ini standar lah ya, ini bahasa-bahasa seminar lah kalau kita bilang ya. Yang ketiga meningkatkan kemampuan memecahkan persoalan. Ya, QCC itu mindsetnya gini, kita suruh ngumpul, ya tukeran ide gitu ya, brainstorming gitu kan, diskusi, nemuin masalah. Ya, ini poin 3 saya mau ngomong begini. QCC itu asiknya gini, nemuin masalah dikasih hadiah atau dikasih duit. Ya, tetapi coba deh Bapak Ibu di pergaulan masyarakat begitu ya. Kalau kita bikin masalah bukan dikasih hadiah, ya. Pertama diinterogasi ketua RT, kemudian dibawa ke kelurahan, bisa jadi nanti langsung diserahkan ke polisi kalau kita membuat masalah. Ya, tetapi kalau QCC justru kita cari masalah, kemudian kita dikasih hadiah. Ya, tapi dengan catatan begitu nyari masalah, tolong cari solusinya. Ya, tolong cari solusinya, itu konsep QCC ya. Baik, yang berikutnya di situ ada kalimat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kedisiplinan, memperbaiki komunikasi, mengembangkan kemampuan perseorangan, sampai yang terakhir menampung secara optimal seluruh ide. Itu semua adalah tujuan dari QCC ya. Jadi aspeknya cukup banyak ya Bapak Ibu, walaupun judulnya dikemas dengan improvement tetapi impact dari QCC itu cukup besar.
ke perusahaannya dapat, ke karyawannya dapat, area kerjanya dapat gitu loh. Jadi kenapa banyak disukai karena efek multiplier-nya ini yang disukai dari QCC ya. Manfaat QCC bagi karyawan ya tadi sebagian besar sudah saya sebutkan, meningkatkan kemampuan pribadi, kesempatan menemukan persoalan dan memecahkannya gitu ya. Yang ketiga adalah kesempatan untuk mengusulkan saran. Ya. Bagi perusahaan jelas gitu ya, membangkitkan rasa partisipasi, mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan terakhir memperbaiki iklim kerja. Ya, ini yang mungkin perlu dipahami dengan baik. Kenapa kemudian QCC banyak dipakai ya di industri trading, services maupun manufaktur. Cara membentuk QCC ya, Bapak Ibu ya. Jadi anggota 5-10 orang, kemudian tim itu memiliki fasilitator, ketua kelompok, sekretaris ya, dan tentunya anggota pasti ya. Kemudian sebaiknya dibentuk secara spontan dan sukarela. Ya. Nah, untuk awal-awal sebuah perusahaan gitu ya, untuk memulai QCC memang sebaiknya dibentuk per ini per seksi atau per proses. Misal gini, produksi katakan orangnya 50 orang gitu. Sudah bentuk 10 kelompok masing-masing 5 orang. Ya, atau mungkin 5 kelompok tapi isinya 10 orang bisa saja ya. Kemudian yang jelas terakhir adalah bagaimana dia terdaftar dalam sekretariat program QCC ya. Nah, sekretariat ini penting ada dalam sebuah perusahaan Pak Putra supaya kenapa? Supaya kita adanya satu satu sinergisitas begitu Pak. Nah, biasanya sekretariat program QCC itu di bawah umumnya ya, di bawah kendali kalau nggak quality assurance ataupun manajemen representatif. Ya, apakah itu namanya PCI ya, program continuous improvement, atau juga ada yang disebut continuous improvement group, ada juga yang menyebut dengan sekretariat program improvement macam-macam ya. Jadi sesuaikan saja dengan company masing-masing ya. Berikutnya Pak Putra ada yang disebut dengan ini nama kegiatan dan tema ya. Nah, untuk awal-awal ya saya menyarankan nama kegiatan dan tema ini dibikinkan spanduk ya, dibikinkan spanduk dan ditempel di depan lobi. Karena lobi biasanya area atau tempat lambang kehormatan sebuah perusahaan. Jadi tamu kehormatan pasti turunnya di lobi. Ya, mungkin bahkan tamu customer, tamu-tamu yang terhormat begitu ya, biasanya kita turunkan di lobi ya. Nah, bisa dimulai dengan nama kegiatan tuh program QCC PT apa misalnya ya. Misal sebutkan program QCC PT Ogah Mundur. Ya, temanya apa gitu, sesuaikan dengan kultur ataupun target-target yang mau dicanangkan. Sebagai contoh ya, saya berikan di slide ini Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya, kobarkan semangat perbaikan yang berkesinambungan sebagai budaya kerja dalam proses meningkatkan produktivitas. Ya, ini cukup bagus, saya ambil dari salah satu perusahaan yang juga yang menjadi benchmark QCC di Indonesia. Ya, ini perusahaan Jepang yang saya ambil ya, jadi cukup bagus kalimatnya begitu ya. Jadi kobarkan semangat perbaikan yang berkesinambungan sebagai budaya kerja dalam proses meningkatkan produktivitas. Jadi continuous improvement diminta sama perusahaan ini jadi budaya. Ya, budaya itu kan kalimat gampangnya kan begini, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dengan spontan. Jadi tanpa disuruh, tanpa paksa-paksa gitu ya, itu ngalir sendiri. Itu yang kita sebut dengan budaya begitu ya. Baik, kita bicara periode pelaksanaan ya Bapak Ibu ya. Umumnya ya, saya bicara umumnya itu dilakukan 6 bulan sekali. Ya, apa maksudnya 6 bulan sekali? Oke, begitu dari pembentukan ya, kemudian melakukan brainstorming ide, ya, kemudian menentukan tema, ya, kemudian mengerucutkan kepada analisa masalah, kemudian menentukan perbaikan, melaksanakan perbaikan, kemudian mengevaluasi sampai membuat standarisasi, itu total 6 bulan. Ya, 6 bulan, umumnya 6 bulan. Nah, kalau terfikir idenya di bawah 6 bulan, sebaiknya digolongkan ke SS. Ya, jadi saran-saran dari para praktisi improvement, di bawah 6 bulan sebaiknya ke SS. Apa itu SS? Tadi yang saya singgung di awal itu suggestion system. Ya, sistem sumbang saran. Nah, sistem sumbang saran biasanya maksimal 3 bulan.
Ya, orangnya 1 sampai 3 orang, periodenya atau durasi perbaikannya 3 bulan. Ya, ini bisa dilakukan di setiap company begitu ya. Ya, oke. Kemudian jadwal meeting ya. Dari 6 bulan durasi tadi, begitu Bapak Ibu, umumnya ya jadwal meetingnya itu adalah 1 minggu 2 kali meeting. Ya, silakan dipilih. Nah, biasanya supaya nggak bosan diselang waktunya antara Senin dan Rabu atau Selasa Kamis atau Rabu Jumat silakan. Ya, supaya nggak terkesan bosan ketemu dengan tim-tim QCC terus begitu ya. Nah, durasi meetingnya berapa? Biasanya 60 sampai 90 menit. Ya. Nah, treatmentnya misal ya, sebuah perusahaan ngambil 60 menit. Treatmentnya biasanya gini. Misal perusahaan tersebut umum ya, kan masuk jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5. Nah, biasanya ini keputusan yang bijak begini. Waktu karyawan dikorbankan setengah jam, waktu dari perusahaan dikorbankan setengah jam. Ya, contoh. Meeting misal dari setengah 8 sampai setengah 9. Ya. Saya ulang sekali lagi, meeting dari setengah 8 sampai setengah 9 itu 1 jam. Kalau biasanya jam kerja jam 8, tapi meetingnya sudah dari setengah 8, artinya apa? Waktu karyawan dikorbankan. Artinya apa? Harusnya dia sudah nongkrong di meja kerja jam 8, tapi ini setengah 8 sudah kerja. Untuk apa? Meeting QCC. Ya, itu waktu karyawan yang dikorbankan. Nah, waktu perusahaan dikorbankan yang mana? Jam 8 sampai setengah 9. Gitu. Ya sebenarnya 8 setengah 9 meetingnya pun untuk perusahaan. Tetapi karena ini spesifik buat UCC, tidak melakukan pekerjaan yang rutin di mana job desk itu dieksekusi, ya. Ini yang banyak dikatakan waktu perusahaan dikorbankan 8 sampai setengah 9. Ya, jadi cukup fair untuk kedua belah pihak ya. Nah, atau alokasinya di sore hari. Misal, karyawan kalau tidak lembur mestinya pulang jam 5. Ya, tetapi waktu perusahaan dikorbankan di mana? Meetingnya setengah 5 sampai setengah 6. Oke, setengah 5 sampai jam 5 itu waktu perusahaan yang dikorbankan. Kemudian karyawan harusnya jam 5 kalau tidak lembur pulang jam 5 tenggo gitu katanya Pak Putra ya pulang. Tetapi ini dia setengah jam harus memundurkan waktu pulangnya untuk QCC. Nah, apakah yang paling baik di pagi atau sore hari? Semua diserahkan ke perusahaan Bapak Ibu. Semua diserahkan ke organisasi. Nah, kalau boleh kasih masukan, saya biasanya untuk mengakomodir keinginan karyawan, saya biasanya melakukan polling dulu, Pak Putra. Jadi, saya bikinkan angket, saya sebar ke seluruh karyawan. Pilihan meeting itu jam berapa? Ya, kita kasih 2 pilihan. Pagi jam sekian, sore jam sekian. Ya, pendapat paling banyak itu yang akhirnya jadi regulasi. Ya, jadi begitu semua pollingnya masuk, kita umumkan ke seluruh karyawan di perusahaan itu, kemudian mereka tahu berapa persen yang memilih sore, berapa persen yang memilih pagi. Nah, pilihan paling dominan itulah yang akan menjadi aturan main meeting QCC. Ya. Baik, saya lanjut. Project timetable. Ya. Project timetable, Bapak Ibu, ini perlu dibuat sebelum apa? Sebelum kita memulai. Ya, namanya timetable berarti adalah jadwal atau perencanaan. Ya, oke, ini salah satu bentuk sederhana saja ya. Saya bagi dalam dua fase ya. 4 fase ya. Jadi yang pertama adalah saya sebut dengan pengenalan. Di sana ada sosialisasi, pelatihan-pelatihan yang terkait sama QCC ya. Sama kemudian di situ ada publikasi lewat spanduk atau email ataupun flyer silahkan ya. Fase kedua yang disebut kick off. Jadi bagaimana proyek ini dimulai ya, atau kapan mau dimulainya ya. Dari mulai pembukaan, penentuan tema, meeting mingguan ya. Kemudian ada yang disebut pengumpulan data, pengesahan tema sampai pengumpulan tema itu disebut fase kick off. Yang ketiga kita sebut penjurian lapangan. Di QCC Bapak Ibu ada yang disebut penjurian lapangan. Apa itu penjurian lapangan? Kalau kita boleh mengadopsi istilah bola, penjurian lapangan itu penjurian perempat final. Jadi penjurian di tengah-tengah. Ya, kalau saya beradaptasi ke istilah pendidikan ataupun rapot, saya istilahnya UTS. Ya, ujian tengah semester. Ya, kalau nanti konvensinya di fase keempat itu adalah UAS, ujian akhir semester. Ya, itu aja bedanya, ya.
Nah, penentuan jura itu nanti ada di fase 4, Bapak Ibu, konvensi. Jadi lombanya itu ada di fase keempat. Tempat pelaksanaan ya. Nah, tempat pelaksanaan agar efektif ya, ini sebaiknya dilakukan di lokasi kerja masing-masing. Ya, artinya apa? Artinya bahwa masing-masing itu biar efektif gitu. Misal butuh data gitu kan ya, butuh info yang valid di email ataupun lewat internet, kita bisa cepat collect gitu ya, kita cepat raih apa yang mau kita cari begitu. Jadi lebih efektif ya. Kemudian peserta Pak Putra ya dan Bapak Ibu semua ya. Siapa yang dikategorikan sebagai peserta QCC ya. Nah, ini menarik nih ya. Jadi disampaikan di sini bahwa semua karyawan yang ada di perusahaan di luar top manajemen dan direksi. Ya. Jadi sekali lagi kalau saya ulang adalah peserta QCC adalah semua karyawan yang ada di perusahaan di luar top manajemen dan direksi. Ya. Karena ada sebagian atau di beberapa perusahaan yang top manajemennya profesional, jadi dia juga sebagai karyawan. Tapi ada juga top manajemen dan direksi juga merangkap pemegang saham, ya, atau pemilik atau owner, itu juga bisa, ya. Jadi macam-macam, ya. Nah, dari peserta tersebut, ya, Bapak Ibu dibuat kelompok. Ya, tadi komposisi kelompok saya sudah sebutkan, ada fasilitator, kemudian ketua kelompok, anggota, dan sekretarisnya. Nah, kelompok tersebut sebagai penyemangat Bapak Ibu ya harus dibikinkan nama kelompok. Ya, jadi kalau udah membentuk kelompok kita harus bikinkan nama kelompok, kemudian moto. Moto ini bagaimana boleh dibikin satu tagline gitu kan ya, ataupun satu spirit atau motivasi untuk membangkitkan semangat kelompok itu. Ya. Jadi banyak sekali ya kalau kita buat. Nanti di akhir sesi Pak Putra saya akan bukakan materi QCC di beberapa perusahaan yang memang dia juara di perusahaan itu, Pak Putra, ya. Kemudian berikutnya adalah tentang tentukan fasilitator, ketua, sekretaris, dan anggota. Ini udah sangat mudah ya, sangat mudah untuk kita tentukan Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir ya, sebelum memulai teknik pelaksanaan. Teknik pelaksanaan ini ada 3 hal yang harus dikuasai ya. Jadi setelah menentukan waktu pertemuan, setiap kelompok menentukan ketua kelompok, sekretaris ya. Kemudian dipimpin seorang fasilitator, setiap kelompok menentukan tema yang akan dibahas. Ya. Jadi fasilitator sudah ada, kemudian ketua kelompok ada, kemudian sekretaris dan anggota ada, kita tentukan ya, apa tema yang akan dibahas setiap pertemuannya. Berikutnya adalah ya, ini toolsnya yang menjadi core ya atau intinya dari QCC adalah metode 8 langkah. Atau banyak orang menyebutnya dengan 8 step QCC. Jadi 8 langkah QCC ya. Jadi setiap kelompok menyelesaikan masalah yang memang sudah disepakati akan ditanggulangi gitu ya. Nah, teknik masih dalam teknik pelaksanaan ya. Nah, ini core-nya Bapak Ibu ya. Jadi ilmunya QCC ini ada di slide ini ya. Jadi 8 langkah ini terdiri dari bagaimana pertama membuat jadwal rencana, menentukan temanya, menetapkan target, kemudian menganalisa kondisi, kemudian menganalisa sebab akibatnya, rencana perbaikannya, pelaksanaan perbaikan, evaluasinya, sampai standarisasi. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bersistem ISO 9000, ya step 1 sampai 8 ini kalau kita jabarkan atau kita kerucutkan itu menjadi pola PDCA. Ya, plan, do, check, action. Ya, jadi kalau kita lihat plan-nya itu ada di mana? Ada di penentuan tema, penetapkan target, sama analisa kondisi dan analisa sebab akibat. Do-nya mana? Ya, tadi plan-nya sampai rencana perbaikan. Nah, do-nya mana? Di nomor 6, pelaksanaan perbaikan. Ya, jadi do itu pelaksanaan perbaikan, kemudian check-nya mana? Evaluasi hasil. Action-nya di step ke-8 yaitu standarisasi dan perencanaan atau perencanaan berikutnya seperti apa. Nah, ini menganut siklus Deming ya. Siklus Deming adalah PDCA begitu ya. Baik, membuat jadwal rencana. Kita sudah masuk ke 8 step yang pertama, Pak Putra, jelang 5 menit kita coffee break ya. Pertama, rencana dan kegiatan ya. Kita mau menjadikan 6 bulan itu bagaimana pembagian waktunya ya. Nah, ini salah satu contoh dalam slide ini yang bisa Bapak Ibu pakai ya. Jadi 6 bulan itu kita spread dulu Bapak Ibu ya, dari Februari sampai bulan Juni. Ya. Nah, 12, 14, 18 itu yang ada di bulan ya, itu adalah tanggal-tanggal di bulan tersebut.
Jadi contoh ya cara bacanya. Menentukan tema itu meetingnya adalah setiap tanggal 12, 14, 18, 20, dan 25 Februari. Ya, ini saya ambil contoh materi-materi yang dilakukan di tahun 2008 nih Pak Putra ya. Kemudian menetapkan target. Ini dilaksanakan di tanggal 27 Februari, tanggal 5, 10 dan tanggal 3, 5 dan 10 Maret 2008 dan seterusnya. Ya. Nah, jadwal ini penting Bapak Ibu untuk dibikinkan di awal apa supaya kita meeting tuh nggak ngaco. Ya, tetap keep on track. Orang bilang katanya gini, ngapain sih bikin planning toh dalam pelaksanaannya kita kadang suka molor gitu ya. Bapak Ibu yakin nggak ada planning akan jauh lebih molor. Ya karena kita nggak ada panduan, nggak ada guidance. Ya apalagi mohon maaf fasilitator ketua kelompoknya itu udah tergolong yang tergolong orang yang kolonial gitu ya. Lawannya milenial kan kolonial katanya ya Pak Putra ya. Karakteristik orang kolonial adalah pelupa. Ya itu wajar begitu ya. Ini kalau Pak Made Sutiasa senyum-senyum ini jangan-jangan sudah masuk kolonial ini. Tapi kacamatanya sih milenial nih Pak ya, yang suka dipakai Atta Halilintar Pak. Baik ya, saya lanjut lagi ya. Setelah jadwal rencana ini dibikin, yang paling penting Bapak Ibu, jadwal ini harus komit. Ya, semua member di tim itu harus komit terhadap jadwal. Ya. Pesan dari membuat jadwal mungkin di luar aspek QCC pun yang paling penting dari jadwal adalah jangan pernah takut ada penyimpangan. Ya. Jadi kalau kita selalu takut nanti juga menyimpang, nanti molor, ya kita nggak akan maju-maju gitu. Jadwal tetap jadwal is jadwal bikin. Ya, sekalipun meleset, ya kita komitmen melesetnya jangan jauh-jauh. Kenapa Bapak Ibu jangan jauh-jauh? Misal gini ya, menentukan tema katakan batas akhir 25 Februari. Kemudian masuk ke 27. 27 itu sudah masuk jadwalnya menetapkan target. Nah, kalau sudah begini fasilitator harus bilang, "Oke, tim kita boleh meleset tanggal 27, tapi tolong jangan lebih dari 27." Kenapa? Karena nanti menetapkan targetnya dia harus ngebut. Ya, dia harus pakai gigi 5 gitu. Kenapa? Harusnya 4 pertemuan dihajar dengan 3 pertemuan. Ya, ini makanya peran leadership sangat penting ketika jadwal itu mulai bergeser. Ya, sama ya dengan konsep PPIC ya kalau di manufaktur tuh, production planning and inventory control. Kalau di satu proses itu dia harusnya 3 hari tapi dilakukan 4 hari, maka proses selanjutnya harus cepat. Kalau enggak, dia akan terus ke belakang sampai area finish good akan terlambat. Itu udah pasti, mutlak pasti terlambat ya kalau kita mau kaku mengikuti jadwal begitu ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu kita masuk ke core-nya nih. Core dari materi kita adalah menentukan tema. Ya, menentukan tema di sini ada hal-hal yang kita sebut menginventarisir masalah, kemudian pengelompokan, kemudian evaluasi masalah dan penetapan tema. Ya, ini yang disebut dengan menentukan tema. Baik, 4 ini saya bahas secara gamblang ya. Menginventarisir. Baik, kan tim sudah terbentuk nih Bapak Ibu, kemudian meeting pertama kali begitu ya. Nah, meeting pertama kali ini istilahnya adalah brainstorming. Jadi tukar pikiran, tukar pendapat begitu kan ya, kemudian menyampaikan apa ide-ide yang akan diperbaiki atau masalah apa yang mau diperbaiki. Nah, tim ini ya saya simpulkan kurang lebih ada sekitar maksudnya tim dalam contoh slide saya Pak Putra ya. Yep. Ini berdasarkan real dari salah satu corporate yang pernah saya bimbing Pak. Jadi di perusahaan ini adalah perusahaan trading, services sama manufaktur, tapi ini timnya tim manufaktur, adalah tim fabrikasi. Ya. Nah, tim fabrikasi ini orangnya sekitar kalau nggak salah sekitar 15 orang satu timnya. 15 orang maaf. Fabrikasi 10 kira-kira 10 orang, Pak. 10 orang ya tim fabrikasi dan ini mayoritas bukan mayoritas lagi semuanya laki-laki karena tidak ada operator di produksi untuk produk ini perempuan begitu ya. Nah, dari 10 orang tadi terkumpullah ya hasil brainstorming itu 30 masalah yang akan diperbaiki Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita ambil rata-rata ya walaupun nggak semua orang melontarkan jumlah ide yang sama ya, tapi kalau kita lihat hasil brainstormingnya ada 30 masalah, berarti kalau kita rata-ratakan dari 10 orang itu mengeluarkan 3 masalah, mengeluarkan ide 3 masalah. Ya.
Saya tidak bacakan satu persatu karena nanti akan makan waktu ya, tetapi intinya ya, tim fabrikasi ini ya mengeluarkan ide yang dirasa ya perlu untuk ditanggulangi. Saya ambil contoh aja ya, saya bacakan beberapa hal. Misal nomor satu, modifikasi alat potong saf ini poros kalau di istilah fabrikasi ya, atau as, yang selama ini menggunakan cutting wheel. Ya, nomor dua misalnya alat bantu untuk menyimpan aksesoris roller steel. Jadi ini tim fabrikasi membuat roller steel, bapak-bapak dan ibu. Ya, jadi membuat nanti produk akhirnya berupa roller yang merupakan bagian dari aksesorisnya conveyor. Ya, karena perusahaan ini adalah subkontraktor dari perusahaan mining, di mana akan mensupport conveyor dan aksesorisnya. Ya, itu core bisnis perusahaan ini. Ya, itu terus sampai halaman sampai nomor 13, kemudian di halaman kedua 14 sampai 30 ya. Jadi si sekretaris ya menginventarisir masalah yang muncul dari hasil brainstorming ya. Nah, setelah diinventarisir, dikelompokkan ya. Itu yang disebut tadi di fase kedua menentukan tema adalah stratifikasi masalah atau pengelompokan. Ya, misal ya. Dari 30 itu kita kelompokkan masalah yang proses bubut apa, yang assembly apa, yang assembly impact rubber apa, kemudian yang packing apa, kemudian yang material apa, yang area apa, sampai cutting raw material. Jadi ada 7 kelompok masalah, Bapak Ibu, kemudian diklasifikasi. Dari 30 tadi, yang tergolong di proses bubut apa? Oh, dikelompokkan tuh. Berarti ada masalah nomor 1, 4, 7, 11, 17 ya. Kemudian di assembly adalah masalah nomor 2, 29, 30 dan seterusnya ya. Nah, komposisi pengelompokan itu menjadi tabel yang ada di slide ini ya. Jadi kalau kita baca, oh bubut melahirkan 13% masalah, assembly 10% masalah dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini ataupun grafik ya Pareto yang ada di sebelah kanan, kelompok penyumbang terbesar adalah cutting raw material atau kelompok masalah nomor 7. Ya, itu sebesar 27%. Ya, ini kalau kita membaca tabel maupun grafik ya. Nah, setelah dikelompokkan, ya fase ketiga dia penentuan tema yang disebut evaluasi masalah. Nah, cara evaluasi ya mempertimbangkan 6 faktor nih. Ya, gitu. Jadi tadi Pak Budi Pak yang nanya ya, Pak Putra ya. Pak Amin, Pak. Pak Amin ya. Dengan satu lagi tadi yang saya mau tunda jawabannya, yang kedua yang jadi MR. Oh iya betul. Pak Budi ya. Pak Bagus. Oh Pak Bagus Yuliono kalau nggak salah namanya ya Pak. Ya betul Pak. Ya oke Pak Bagus ya. Jadi bisa lebih fokus di sini juga tentunya Bapak Ibu yang lain. 6 pertimbangan ini ya menjadi dasar untuk kita mengevaluasi ya. Jadi contoh pertama ya, bagaimana tingkat kesulitannya. Kemudian bagaimana hubungan dengan target. Ya bagaimana perkiraan waktu sama biaya. Bagaimana perkiraan hasilnya. Bagaimana tingkat pemahaman anggota sama terakhir adalah tingkat kepentingan. Ya. Nah, di kolom sebelah kanan ya ini jawaban ketika kita mengevaluasi atas tim kita ya misal Pak Bagus sebagai fasilitator kemudian dihadapi tadi 30 masalah. Nah, mana yang mau diambil 6 item evaluasi ini Pak yang dijadikan apa ya filter penyaring. Ya misal tadi tingkat kesulitan gimana? Oh, tidak terlalu rumit misal ya Pak, jawaban kelompok Bapak begitu. Terus hubungan dengan target gimana? Oh, ada hubungan. Nah, maksudnya ini target apa? Misal gini, setahu saya karena saya ada di dalam waktu kasusnya tim fabrikasi ini adalah tim fabrikasi ya Bapak Ibu di KPI-kan atau diberikan KPI oleh atasannya adalah bagaimana mempercepat proses. Ya. Nah, materi-materi yang diangkat adalah semua hubungannya bagaimana kita bisa mempercepat proses yang ada di tim fabrikasi. Nah, itu target atau KPI-nya. Maka ketika pertanyaan kedua hubungan dengan target gimana? Oh, jelas. Ya, punya relationship yang sangat erat begitu loh ya. Kemudian yang ketiga perkiraan waktu biaya gimana? Memadai. Artinya 6 bulan kita bisa selesaikan, kemudian biaya kita tanya dengan atasan atau tim ini tanya ternyata anggarannya ada ya. Yang keempat perkiraan hasil. Ya, perkiraan hasil nih kira-kira bisa apa nih yang didapat? Salah satunya peningkatan produksi ya. Yang kelima tingkat pemahaman anggota ya. Ini juga bagian yang penting ya Pak Bagus dan Bapak Ibu semua. Kenapa? Ketika mengangkat masalah yang akan kita tanggulangi, tetapi kita melihat kemampuan anggotanya nggak sanggup, jangan pernah paksakan. Kenapa? Resikonya berhenti di tengah jalan. Ya, ini saran dari saya gitu. Jadi harus hati-hati melakukan satu keputusan, ya, begitu.
Nah, kemudian berikutnya ya, tim ini melakukan keputusan tingkat pemahaman semua anggota bisa memahami. Artinya apa? Bisa lanjut ya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan ini sangat apa ya? Kalau saya menyebut dengan kalimat yang sederhana adalah komprehensif dilihatnya. Jadi kepentingannya tim fabrikasi ini, kemudian tim atau divisi yang setelahnya yang akan memakai produk dari tim fabrikasi, kemudian juga kepentingan pelanggan, kepentingan nama baik perusahaan dan seterusnya. Ya, ini menjadi satu pertimbangan di poin ke-6. Nah, dari poin-poin evaluasi masalah, maka muncullah tema yang disepakati ya. Jadi hasil saringan tadi ini ya menetapkan temanya adalah pembuatan ya alat bantu input dan output feeder conveyor pada sewing mesin. Ya, gitu. Nah, kalau kita mundur sejenak Pak Putra dan Bapak Ibu lain, kita lihat tema itu ada di nomor berapa? Ya. Saya secara cepat akan mencari. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di nomor 21 dan 22, maaf. Proses kerja. Oke, ya. Jadi 21, 22 ya dan juga 24 ya menjadi dasar atas munculnya tema kelompok ini. Ya. Oke, saya maju lagi ke depan ini. Ya, jadi pembuatan alat bantu input dan output feeder conveyor pada sewing mesin ya. Jadi dengan kata lain ya tema ini begini, ini sangat teknis banget begitu ya. Jadi mesin potong ya sebelum raw materialnya masuk ke alat potongnya atau sewing atau gergajinya itu gitu ya. Nah, ada ban berjalan. Ya conveyor itu ban berjalan. Nah, input sama outputnya itulah yang dipikirkan alat bantu. Kurang lebih gitu. Ya, ini sangat teknikal tapi buat Bapak Ibu yang ada di bisnis trading maupun services menangkap saja pesannya karena nanti kita sangat mudah mengkorelasikan ke bisnis kita. Mohon maaf tanpa mengesampingkan bisnis trading sama services, ya pengalaman kami mengQCC-kan trading dan services jauh lebih mudah ketimbang manufaktur. Ya betul tadi Pak Bagus bilang manufaktur tingkat reject-nya kelihatan apa ya, tapi kalau kita nanti telaah lagi, nanti Pak Bagus bisa jawab setelah saya menjelaskan sampai step ke-8. Pasti trading sama services akan terjawab, oh paling mudah trading dan services. Ya, saya tidak mau membuka jawabannya sekarang supaya nanti Bapak Ibu tetap bisa mengikuti materi saya sampai akhir ya. Oke. Ketika tema itu terbentuk Bapak Ibu, jelas pertanyaan yang paling penting dari juri nanti atau bahkan dari manajemen yang ingin memberikan approval ya. Apa alasan tema kamu? Apa alasan tema kalian? Biasanya ditanyakan. Ya, gitu. Nah, paling tidak ada 4 yang tertulis di sini yang menjadi suara dari tim ini begitu ya. Yang pertama dapat mempercepat proses pemotongan raw material. Jadi kalau di roller itu raw materialnya adalah besi hollow namanya. Ya kalau orang teknikal tahu besi hollow itu besi yang berbentuk jelas diameter tapi tengahnya bolong, yaitu namanya besi hollow ya. Yang kedua mempercepat proses produksi selanjutnya pada mesin grooving ya atau mesin bubut ya. Jadi ini bisa pabrikasi itu banyak jenis mesin yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas. Lihat saja judulnya pembuatan alat bantu. Ya, kalau di istilah teknikal atau di manufaktur disebutnya tools. Ya, tools itu bisa jigs atau fixture namanya kalau istilah teknik mesin begitu ya. Yang berikutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur. Ya, karena ada alat bantu lebih cepat, lebih efisien. Nah, material-material yang banyak disebut wasting atau sampah begitu ya, bisa lebih terkurangi. Ya, kalaupun ada ini akan jauh apa ya kalau di pabrik misalnya 5S-nya ya kebersihan, keteraturan itu bisa lebih terjaga ya. Baik, setelah menentukan tema ya, tema udah dapat nih Bapak Ibu, sep gitu ya, kita tangkap, kita catat. Kedua menetapkan target. Ya, tadi juga ada pertanyaan dari Pak Amin dan Pak Bagus ya, seingat saya bagaimana target ditetapkan. Oke. Umumnya ya teori banyak mengatakan target itu dengan cara SMART. Ya, slide ini mengajarkan bahwa spesifik, measurable, achievable, realistik dan time frame menjadi satu acuan kita netapin target. Oke, kita bahas satu-satu. Spesifik berarti harus spesifik apanya.
Ya, apanya yang akan apa ya istilahnya nih bahasa modul kita yang akan ditargetkan, ya. Jadi kalau tadi mengacu ke judul input dan output tadi berarti apa yang akan keluar di sana? Kecepatan. Ya, kemudian outputnya lebih banyak yang akan dihasilkan dari mesin itu ketika alat bantu dipasang. Ya, kurang lebih gitu pengertian, ya. Measurable nih, ya. Pak Bagus, Bapak Ibu semua bahwa measurable itu artinya apa? Target QCC-nya dapat diukur, ya. Mohon maaf, SMART ini juga menjadi sebuah patokan ketika Bapak Ibu ingin menetapkan KPI di seluruh bagian di perusahaan Bapak Ibu. Ya, jadi bukan cuma QCC. Jadi basis SMART ini banyak bisa dipakai di lini bisnis apapun atau di urusan apapun. Yang penting mau bikin target kuncinya SMART, ya. Nah, measurable ini dapat diukur. Nah, kalau bahasa statistik dapat diukur tuh artinya dalam bentuk kuantitatif. Ya, nah biasanya kalau anak milenial agak kesulitan nih Pak Putra mendefinisikan measurable karena sifatnya kuantitatif. Kenapa? Karena anak milenial itu jawabannya selalu kualitatif, Pak. Misal gini, Adek, kamu gajinya besar atau kecil? Coba lihat Pak Putra, pertanyaannya besar atau kecil? Dia jawabnya apa? Sedang. Sedang, Pak. Oke. Rumah kamu jauh atau dekat? Lumayan. Jadi kalau dia belajar QCC, dia akan terkuras Pak energinya. Nggak apa-apa, mindsetnya dilempengin pelan-pelan bahwa kualitatif itu bukan tidak mudah, tapi agak sulit dihitung. Ya, contoh begini, misal Pak Bagus, kalau saya tanya, Bapak pernah mengukur kadar kebersihan lantai di rumah Bapak? Misal, kita dalam prosentase, oh rumah saya bersih 80% Pak Pri, gitu. Atau karena anak-anak habis berantakin dan banyak kotoran, sekitar 50% di rumah saya, begitu. Apakah itu bisa jadi standar Pak Bagus? Agak sulit ya, agak sulit. Tapi saya pernah di pabrik semiconductor Pak membuat produk IC ya. Itu ada standar yang dibikinkan dari Jepang. Jadi gini, bagaimana membuat sebuah angka tingkat kebersihan. Jadi dalam 1 meter persegi ada berapa debu yang terdapat di luasan 1 meter persegi. Tapi namanya debu, partikelnya meter gitu ya, itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, itu ada alat. Saya lupa waktu itu alatnya apa. Begitu nanti dideteksi, dia muncul angkanya di display digital, langsung ketangkap. Oke, tingkat kebersihannya sekian. Jadi dengan kalimat sederhana, debu yang makin banyak dalam satuan meter persegi, ya, itu berarti tingkat kekotorannya makin tinggi. Tapi kalau debunya makin sedikit, maka tingkat kebersihannya makin tinggi. Kurang lebih gitu. Ya, ini satu parameter. Tapi rasanya kalau bukan pabrik yang sangat spesifik produknya, nggak mungkin ada alat kebersihan yang harganya bisa puluhan juta begitu kalau kita beli ya. Tapi karena identik sama produk, maka investasinya harus dikeluarkan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, achievable. Dapat dicapai. Ya, jangan nanti misal Pak Bagus jadi fasilitator, menentukan targetnya itu timnya kayak mengawang-awang. Aduh, Pak Bagus, kita bisa capai nggak sih Pak? Kita bisa raih nggak sih Pak? Gitu loh. Ya, nah paling gampang cara begitu ya bahwa ini bisa dicapai apa enggak, mengolah data atau tren data minimal 3 atau 6 bulan ke belakang. Ya. Nah, persoalannya kadang-kadang ditanya, Pak, kami perusahaan baru menjalankan QCC, tren data dari mana, Pak? Kita baru mulai. Oke. Nah, ambillah tema yang tidak perlu dari data ke belakang. Kalaupun harus memakai data, Bapak Ibu bisa melakukan kuesioner. Ya, kuesioner. Ya, makanya memang lebih sulit mencari data bagi yang baru memulai atau baru berdiri perusahaannya ketimbang yang sudah berjalan. Ya, tapi semua bisa ya. Cuma memang tidak bisa saya buka secara detail karena keterbatasan waktu. Ya, gitu loh. Jadi bisa kita pakai data sebelumnya atau melakukan angket atau survei di masa sekarang. Itu juga bisa, ya. Salah satu contoh gini, data yang bisa kita ambil di survei, tingkat kepuasan karyawan terhadap pelayanan ataupun fasilitas perusahaan. Ya, misal katakan Pak Bagus suatu ketika atau Bapak Ibu mengawal tim GA di perusahaan Bapak Ibu. Ya, nah GA itu kan salah satu job desk-nya melayani yang bersifat infrastruktur, pelayanan kendaraan, termasuk mungkin di dalamnya gelas, piring, kemudian garpu, sendok, itu kan biasanya tim OB under GA begitu ya. Nah, itu biasanya dilakukan polling ataupun disebar kuesioner. Seluruh karyawan harus ngisi yang bersifat objektif test, ujungnya tinggal bilang,
tingkat kepuasan berapa persen atas pelayanan GA. Itu bisa dilakukan dan bahkan itu lebih valid. Ya, itu salah satu contoh. Yang keempat, Bapak Ibu, adalah realistik. Ya, realistik di sini artinya sebagai pimpinan kita bisa memperkirakan bahwa ini target realistik, nggak awang-awang kayak mencapai surga di dunia gitu lah bahasanya kalau bicara kerjaan. Ya, jadi kita sudah memperkirakan dengan komposisi tim kayak gini, infrastruktur begini, biayanya ada, ini sanggup, ini realistik kok dari saya gitu ya. Ini bahasa realistis. Yang berikutnya adalah time frame. Ya, time frame ini adalah batasan waktu ketika kita melakukan perbaikan, Bapak Ibu. Jadi paling gampang time frame menanyakan gini, 6 bulan Anda bisa kelar nggak? Kamu 6 bulan bisa nggak menyelesaikan perbaikan? Kalau jalan, go ahead. Bisa, go ahead. Tapi kalau nggak bisa, tolong review lagi dong. Ya, targetnya tolong direview. Kalau misalnya dengan target gini nggak bisa Pak dengan 6 bulan, bisa nggak direview lagi targetnya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul Bapak Ibu ketika menetapkan target. Nah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit pertanyaan Pak Bagus bisa terjawab dengan penjelasan saya ya Pak ya. Baik, saya lanjut lagi. Masih step kedua menetapkan target. Nah, ketika sudah brainstorming nih, membuat atau menginventarisir tadi pertanyaan-pertanyaan di SMART ini ya. Kemudian muncullah Bapak Ibu target di bawah berapa persen kalau kita baca 50%. Ya. Jadi meningkatkan kualitas dan kuantitas material yang dipotong, mempercepat proses selanjutnya dengan target 50%. Artinya apa? Dengan alat bantu, speednya mesin ini bisa lebih cepat 50% dari sebelumnya. Dari sebelum ada alat bantu. Kurang lebih gitu kalimatnya. Ya. Oke, target kelar. Masuk ke step ketiga. Ya. Nah, ini agak serem-serem dikit istilahnya analisa kondisi yang ada atau anaconda. Kalau Bapak Ibu pernah menonton ular begitu ya di hutan Afrika Selatan, ada namanya ular anaconda gitu ya, yang besarnya minta ampun. Nah, tapi ini bukan tentang ular, tapi hanya singkatan saja ya. Nah, anaconda di sini Bapak Ibu diminta membandingkan before and after. Ya, kondisi sebelumnya gimana? Yang tadi mesin feeder conveyor-nya, oh katanya belum menggunakan penyangga, ya. Terus coolingnya masih berceceran atau berantakan, ya. Output materialnya jatuh karena tidak ada stand. Stand itu alat bantu untuk supaya nggak jatuh gitu ya, tiang begitu ya. Kemudian permukaan hasil potongan materialnya miring dan seterusnya. Ini kondisi-kondisi yang terjadi sebelum kita perbaiki ya. Nah, harapannya ya sesudah diperbaiki, ini kan masih tataran planning nih Bapak Ibu. Jadi kita udah punya satu pemikiran kalau nanti kita perbaiki kondisinya gini loh. Nah, gitu ya. Nah, harapannya tim ini sesudah perbaikan adalah menggunakan feeder conveyor pada input. Kedua, ukuran iadisian lebih akurat. Ya, kemudian permukaan hasil cuttingnya tegak lurus dengan center pipe. Center pipe itu artinya pusat porosnya tadi, pusat pipanya tadi, ya titik tengahnya pipa. Kemudian coolant-nya nggak berceceran, ya coolant ini adalah satu cairan untuk supaya mesin itu putarannya tidak cepat panas. Ya, coolant ini pendingin bahasa gampangnya ya. Kemudian kelima adalah output mesinnya menggunakan gravity conveyor. Ini istilah teknis ya. Intinya outputnya supaya lebih lebih aman, lebih safe gitu loh ya dengan menggunakan gravity conveyor. Yang kelima, beban motor mesin pada feeding ya, pada saat feeding itu pemakanan material ya, maka disebut istilah teknis itu feeding itu lebih ringan ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang ingin dicapai setelah diperbaiki. Ya, ini yang disebut anaconda tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Pak Putra dan Bapak Ibu, step keempat adalah yang disebut analisa sebab akibat. Ya. Nah, sebab akibat ini lebih dikenal dengan istilahnya analisa fishbone. Ya, fishbone diagram tulang ikan ya. Sebelum saya masuk ke sini kadang saya ditanya Pak Putra, Pak Pri, pertama ikannya ikan apa? Jadi bukan hal yang prinsipil ya. Pertama ikan apa, terus kedua pada saat kita brainstorming kepala ikannya ngadap ke kiri atau ke kanan. jadi seperti kita memilih sapi katanya Pak, mau jantan atau betina, warnanya, tingginya, berakhirnya nggak jadi beli sapi Pak Putra ya gitu. Nah, ini tidak ada yang bukan satu hal yang prinsipil. Bapak mau ikan hiu, ikan bandeng, ikan patin, ikan gurame, terserah. Ini bukan restoran gitu. Ini lagi
menganalisa fishbone. Terus kepalanya mau ngadap ke kiri, nungging, miring kanan, no problem, Pak. Ya, ikan itu sebagai kiasan saja, artinya kepala ikan itu masalah. Nah, tulang-tulangnya itulah faktor yang akan kita reduce, kita akan minimalisir ya problemnya. Oke, saya ambil contoh ya. Ini fishbone, analisa fishbone-nya berdasarkan tema tadi yang tim fabrikasi. Ya, jadi tim ini menganggap mesin punya faktor, manusianya punya faktor, metodenya punya faktor, lingkungan punya faktor, ya. Kemudian material punya faktor. Nah, saya sarankan buat Bapak Ibu yang scope bisnisnya services, ya, biasanya kan mesin itu nggak ada. Ya, nah mesin itu bisa digantikan dengan tools atau alat bantu. Ya, nah di bisnis services masa tidak ada alat bantu, nggak mungkin. Ya, pesawat telepon, printer, kemudian mesin fotokopi itu semua adalah alat bantu. Ya, kita bisa masukkan di faktor mesin ya. Nah, kemudian material ya. Material ada sebagian yang di bisnis services bisa digantikan dengan yang disebut supporting. Ya, supporting di sini isinya salah satunya ada dokumen standarisasi, ya, atau kebijakan perusahaan, atau mungkin kebijakan HRD-nya dan seterusnya. Kita bisa gantikan. Karena material ini identik dengan manufaktur. Materialnya artinya raw material. Ya, material yang diolah sampai menghasilkan nilai tambah gitu ya, bisa dijual ke customer ya. Manusia jelas ini standar di trading services manufaktur bisa, metode apalagi, lingkungan juga apalagi ya, sangat bisa dijadikan faktor. Nah, fishbone diagram ini Bapak Ibu prinsipnya adalah tidak semua faktor perlu keluar faktor manusia, metode, environment, material dan juga mesin. Ya, semua disesuaikan dengan problemnya. Nah, kalau kita bicara manufaktur memang umumnya yang disebut 4M1E ini itu muncul. Ya, makanya kalau orang manufaktur bilangnya gini, kamu ada problem ya? Lakukan dong analisa 4M1E. Ya, kalau meetingnya benar biasanya ketemu tuh Bapak Ibu solusinya. Ya, pertama ketemu dulu akar masalah, habis akar masalah baru kita cari solusi. Ya, tapi kalau nggak menentukan akar masalahnya ya kita mau ngambil solusi apa? Ya, gitu loh. Oke ya, itu analisa sebab akibat ya. Oke, tadi kita sudah lewat ya tanya jawab Pak Putra, saya langsung saja break juga sudah. Lanjut, Pak. Nah, sekarang Bapak-bapak bisa bayangkan, sudah menentukan tema, menentukan target, analisa kondisi yang ada, gitu kan ya. Terus kemudian tadi bisa melihat sebelum improvement apa, sesudah improvement ada. Nah, sekarang masuk kepada step kelima, merencanakan perbaikannya. Ya, jadi semua sudah dimeetingkan, bla 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 bla. Oke, kita mau perbaiki bagaimana planningnya, step-stepnya gimana. Oke, kita lihat di kolom sebelah kiri. Ya, tadi sudah dianalisa lewat fishbone diagram bahwa mesin, material, manusia dan metode itu jadi satu faktor. Kemudian kita breakdown ya dengan rumus yang disebut 5W2H. Ya, 5W2H kita bisa lihat jabarannya what, why, where, how, who dan when. Jadi masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian di mana kejadiannya ataupun di mana kita mau memperbaiki. Kemudian apa yang mau kita perbaiki ya, tindakan apa gitu ya yang akan kita lakukan, kemudian siapa yang melakukan dan kapan mau dilakukan. Ya, ini semua di breakdown secara detail ya. Saya ambil contoh di pertama itu ya. Faktor mesin, material, manusia dan metode dituliskan masalahnya adalah kurang efektifnya proses pemotongan pipa atau shaft pada mesin cutting. Ya, penyebabnya tidak tersedianya alat bantu untuk proses pemotongan mesin cutting. Nah, itu di mana? Di workshop fabrikasi roller, apa yang dilakukan? Membuat conveyor roll atau shaft untuk membantu proses pemotongan pada mesin cutting. Siapa yang melakukan? Nah, itu manpower fabrikasi. Artinya para teknisi di fabrikasi. Kapan harus dilakukan? Juni 2008. Ya. Ini step-step yang sangat detail yang akan dilakukan. Ingat ya Bapak Ibu, step ini yang mau dilakukan. Ya, belum dilakukan, ini baru mau dilakukan ya. Makanya kenapa QCC sangat penting ya. Sebuah perencanaan sangat penting di QCC karena tanpa perencanaan kita akan ngawur ya, akan serampangan ya melakukan perbaikan gitu. Jadi tanpa kendali begitu ya. Kemudian yang lain juga bisa dibaca faktor lingkungan itu bagaimana ya. Intinya
kolom ini membantu bagaimana sih caranya memperbaiki sesuatu. Ya, karena Bapak Ibu mau industrinya trading, servisi dan manufaktur pasti akan terpakai. Ini sangat relate dengan industri apapun. 5W2H itu sangat terkenal. Ya, kalau nggak percaya silahkan dicoba nanti setelah selesai training ini ya. Nah, bayangkan sudah merencanakan, tinggal apa berikutnya? Ya menerapkan, mengeksekusi ya, gitu loh. Oke, kita bisa lihat ya di slide ini pertama apa? Ya, di langkah-langkah membuat alat bantu pada sewing tadi ya, mesin potong, cek kondisi lapangan. Kemudian desain ya, rancang feeder conveyornya seperti apa. Terus kemudian melakukan persiapan material pembuatan alat bantu dengan pembagian tugas ke setiap tim ya. Nah, ini foto-foto yang apa? Yang dilampirkan foto-foto mereka saat melakukan perbaikan. Ya, sebelah kiri bawah itu bagaimana output feeder conveyornya difabrikasi ya, dibuat. Kemudian yang ini input sebelah kanannya. Jadi ada output, ada input feeder conveyor ya. Kemudian nah ini step 6 walaupun satu slide hanya menggambarkan bagaimana ya perencanaannya itu diterapkan. Nah, ada Bapak Ibu nanti dalam penerapannya bisa saja ya ada perencanaan yang tidak dieksekusi karena baru ketahuan tidak efektif pada saat penerapan. Saya ulang ya, apa yang sudah ada mungkin salah satu fase perencanaan yang tidak diterapkan karena dianggap tidak efektif, itu bisa saja terjadi. Ya, itu terjadi bisa di fase penerapan atau eksekusi ya. Nah, perencanaan sudah, penerapan sudah, berikutnya apa? Evaluasi. Ini yang disebut adalah step dari cek PDCA. Jadi fase ceknya itu dilakukan di sini ya. Nah, QCD SMPE yang merupakan dasar ya, dasar kita melakukan evaluasi. Nah, apa itu QCD SMPE ya? Adalah quality, cost, delivery, safety, kemudian moral, kemudian productivity dan environment ya. Saya bahas secara sekilas satu-satu ya. Quality ya. Jadi evaluasi terhadap quality ya. Bayangkan tadi sudah dipasang alat bantu, maka kualitasnya meningkat atau tidak, itu yang harus kita kasih tanda tanya. Ya. Kalau kita mau berharap targetnya tercapai, kualitasnya harus meningkat dong, kan gitu ya. Kedua, cost ya. Artinya evaluasi itu adalah apa? Cost yang muncul setelah adanya alat bantu akan lebih rendah. Ya, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membandingkan cost yang muncul untuk membuat alat bantu bandingkan sama cost yang tercipta setelah alat bantunya terpasang. Ya, ngitungnya apa? Alat bantu setelah terpasang, bagaimana speed produksinya muncul, berapa output yang muncul, berapa waktu manpower yang kemakan, itu cost-cost yang bisa dihitung, yang bisa dibandingkan dengan sebelum alat bantu dipasang. Ya, itu perbandingannya. Itu matematika yang sangat sederhana Bapak Ibu. Angka-angkanya ada aja, itu anak SD pun bisa ngitung. Ya, yang penting angkanya ada dulu. Ya, manpower satu produk bikinnya bisa berapa menit. Kemudian satu hari targetnya katakan 500 roller bikin, berarti dengan 8 jam kerja berapa output yang muncul, itu semua bisa dihitung. Ya, itu nilai-nilai yang sangat sederhana gitu ya. Kemudian delivery. Ya, delivery ini kalau kaitan sama tema tadi adalah bagaimana ya proses ini mengirim barang ke proses selanjutnya bisa lebih cepat. Ya, biasanya proses selanjutnya nunggu setengah jam dulu diproses, tapi begitu menjadi 20 menit, maka delivery cost-nya atau delivery time-nya bisa lebih cepat. Nah, kalau delivery time-nya cepat, pasti ke delivery cost-nya pun akan lebih rendah. Ya, yang berikutnya adalah safety. Ya, manufaktur sangat terkenal dengan faktor keamanan, Bapak Ibu. Ya, masang alat bantu, tetapi ada faktor yang disebut high risk. Artinya dengan alat bantu kok justru resikonya jadi tinggi. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kalau Bapak Ibu mengadop sistem K3, kalau Indonesia SMK3 atau kita pakai ISO 45000, maka ini akan menjadi satu analisa. Ya, alat bantu bagaimana potensi risikonya atau mitigasi itu harus dilakukan ya. Yang berikutnya moral. Moral lebih kepada soft skill. Ya, lebih kepada timnya Bapak Ibu ya. Tadi misal tim Pak Bagus dalam meetingnya yang bengong
kemudian dia mengeluarkan pendapat, yang malas untuk melakukan perbaikan di coaching bisa melakukan perbaikan, yang tadinya takut mengeluarkan pendapat jadi berani, itu sisi moral. Ya, banyak yang mengatakan sisi ini juga yang disebut interpersonal skill katanya. Ya, jadi sisi-sisi soft skill-nya tim itu bisa jadi berkembang dengan adanya QCC. Kemudian tentunya dua terakhir adalah produktivitas. Ya, orang kerja makin cepat, outputnya makin tinggi, cost-nya rendah. Ini siapa yang nggak senang begitu dengan apa parameter-parameter itu gitu. Terakhir adalah lingkungan. Ya, environment tentunya environment dari fabrikasi ya jauh lebih bersih, kan tadi kita bilang coolant tercecernya berkurang. Bram itu artinya kotoran dari pipa yang dilakukan proses fabrikasi. Biasanya sampah-sampah pipa itu kita sebut bram itu lebih sedikit karena alat bantu yang kita pasang. Nah, ini faktor-faktor yang kita harus evaluasi. Ya, bagaimana QCD SMPE-nya muncul. Nah, QCD SMPE-nya Bapak Ibu itu dilakukan ya perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan. Ya, kalau perbaikannya benar, tentunya akan lebih meningkat di sesudah improvement. Ya, itu udah harga mati tuh. Tapi kalau berantakan, nggak serius perbaikannya di meeting-meeting, di perencanaan maupun eksekusinya, ya pasti sesudah improve-nya nggak akan ada perbedaan. Ya. Step ke-8, ya sudah dievaluasi, maka diharapkan jangan sampai kan gitu ya masalah-masalah yang muncul sebelum alat bantu dipasang muncul kembali. Kan lucu ya Pak Putra, misal Ya. sudah pasang alat bantu, ya kan, waktu SDM terbuang untuk meeting, untuk perbaikan atau untuk membeli barang-barang yang terkait dengan perbaikan, hasilnya tidak kelihatan. Atau katakan masalah yang sebelum dipasang alat bantu kok muncul kembali, kan kita jadi sedih gitu ya, aduh masalahnya ada di mana nih, kok nggak kecapai gitu loh. Nah, untuk mencegah itu, ya sistem mengatakan bikin standarisasi. Nah, kalau kita bicara ISO 9000 gitu ya, salah satu caranya adalah kita membuatkan SOP, membuatkan WI, atau spesifikasi, atau mungkin tambahan form ya untuk menjaga kualitas maupun produktivitas proses itu begitu loh ya. Nah, kemudian yang berikutnya di step 8 itu ada standarisasi, tadi kita udah bicarakan, yang berikutnya rencana berikut. Apa maksudnya rencana berikut? Coba Pak Bapak-bapak dan Ibu perhatikan ya. PDCA ini kan cycle ya, memutar gitu. Step 8 di bagian akhirnya sudah membicarakan step pertama. Coba Bapak Ibu atau Pak Made mungkin masih ingat nggak? Step awal kita itu membicarakan tema bukan Pak? Ya, Betul Pak. ya Pak Made ya? Betul, Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi PPKM se-Jawa Bali nggak mempengaruhi kualitas penerimaan pelatihan kita Pak. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya step ke-8 yang merupakan langkah terakhir di QCC sudah menyinggung step pertamanya di QCC. Itu artinya apa? Artinya betul never ending improvement atau continual improvement. Ya, di sini filosofinya Bapak Ibu, ternyata QCC itu kenapa memakai filosofi siklus PDCA, ini buktinya. Yang namanya siklus berarti berputar, tidak terputus. Ya, pada saat action udah ngomongin planning, itu maksudnya. Ya, clear ya, Bapak Ibu. Nah, di rencana berikut menentukan tema, bagaimana caranya? Misal tadi dari 30 temanya udah keambil kan? Ya, sudah diperbaiki. Nah, tinggal lempar ke forum. Misal tadi Pak Bagus sebagai fasilitator. Oke, tim, masih ada nih sekitar 27 tema yang lain. Ada nggak yang mau kita angkat untuk tema berikut? Nah, bagaimana caranya? Lakukan proses tadi di step pertama. Ya, sudah ada temanya, evaluasi yuk, kemudian tetapkan targetnya gimana. Ya, jadi sudah masuk di step pertama. Saya tutup dengan bagaimana kita menilai. Ya, menilai sebuah kegiatan QCC. Oke, kriterianya ada 2, Bapak Ibu. Ya, kita menilai timnya, kelompoknya, sama penilaian fasilitator. Jadi si ketua grupnya yaitu fasilitator juga dinilai Bapak Ibu. Ya, gitu. Oke, fasilitator dinilai apa? Leadership-nya, ya, bagaimana dia melakukan brainstorming dengan timnya, bagaimana dia memutuskan sesuatu dalam timnya, itu semua ada aspek di dalam fasilitator, ya. Nah, kalau yang tim tentunya di situ salah satu aspeknya kekompakan,
berapa sih saving cost yang muncul, bagaimana keterkaitan tema dengan target, ya, bagaimana effort yang dilakukan pada saat mereka melakukan perbaikan dan seterusnya, ya. Intinya gini Bapak Ibu, penilaian tim ya itu akan dinilai semua 8 langkah yang diterapkan. Ya, 8 langkah yang diterapkan plus ya, plus di luar langkah ke-8, artinya kekompakan tim, bagaimana kehadiran meeting, kedisiplinan meeting, itu semua dinilai. Nah, memang secara spesifik kriteria penilaian memang karena waktunya juga panjang, saya pernah sampaikan ke Pak Putra dibuatkan satu sesi tersendiri. Ya, makanya di dalam modul soft skill yang saya berikan setelah ilmu QCC-nya, maka kemudian nanti ada webinarnya tentang bagaimana kriteria penilaiannya. Ya, karena sangat panjang dan lebar, ya panjang, lebar, tinggi menjadi volume kan begitu ya, maka butuh sesi sendiri. Ya, kurang lebih paling tidak ya 2,5 sampai 3 jam saya harus bahas itu sendiri begitu ya. Tetapi kurang lebih isinya gitu ya. Itu kriteria penilaian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pak Pri susunan jurinya? Ya, susunan juri QCC. Oke, ada 2 pertimbangan. Kalau bagi Bapak Ibu yang perusahaannya pemula, jadi perusahaannya udah lama berdiri, tapi QCC-nya baru mulai, ya. Paling tidak ada 3 tuh masukan saya, ya. Pertama, minimal 3 orang, maksimal 5. Ya, ya ini harus ganjil, ya. Bukan ada klinik-kliniknya ya, Bapak Ibu. Kenapa harus ganjil? Kok nggak genap? Bukan, ya. Nah, ganjil ini artinya kalau kita nilai itu bisa rubber set. Paham ya, rubber set? Misal gini, Pak Putra, Pak Made, dan Pak Bagus jadi juri suatu ketika. Ya, Pak Putra sama Pak Made nilainya sama 20-20. Ya, kalau kita bagi maka nilainya akan sama kan, average jadi 20. Tapi begitu Pak Bagus masuk event dengan nilai yang sama, ya itu akan dibagi menjadi 3, akhirnya nanti kita bisa mudah menentukan juaranya. Makanya kenapa kalau di dalam bulu tangkis ada istilah rubber set, ya. Set pertama si A menang, set kedua B yang menang, maka harus ada set ketiga. Gitu ya, sebagai penentuan siapa yang juara. Nah, itu konsepnya QCC. Kenapa harus ganjil, ya. Baik, yang kedua selain orang 3 dan 5 adalah minimal level direktur, presdir atau owner. Ingat ya, ini tingkat pemula. Ya, gitu ya. Jadi pucuk pimpinan itu wajib menjadi juri. Ya, tetapi ya begitu nanti udah lebih dari 3 tahun bisa turun levelnya mungkin kepada GM, kepada manajer dan seterusnya. Ya, yang ketiga boleh pria semua atau wanita semua atau kombinasi pria wanita. Ya, asal satu jurinya bukan kombinasi tubuh wanita dan pria ya Bapak Ibu, ini nggak boleh. Ya, tetapi harus lain tubuh, harus lain fisik. Ya, itu boleh dilakukan. Silakan dipilih di organisasi Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kalau perusahaan Bapak Ibu sudah lebih dari 3 tahun ber-QCC-nya, ya bukan berdiri perusahaannya ya, ber-QCC-nya, maka bisa minimal 3 orang atau maksimal ya sama dengan atas. Nah, level yang keduanya ini yang diturunkan. Ya, kalau yang baru tadi direktur, presdir, owner, sekarang boleh di level mungkin GM atau manajer ya. Nah, yang ketiga juga sama. Ya, boleh pria semua, wanita semua atau kombinasi keduanya ya. Nah, penghargaan ya. Tanpa disadari kita orang Indonesia ya, artinya motivasi itu butuh kita perhatikan. Jadi mereka sudah bersusah payah meeting-meeting, melakukan brainstorming ya, kemudian juga menerapkan perbaikannya. Wajiblah ya perusahaan menyediakan penghargaan. Nah, penghargaan tadi disesuaikan dengan kemampuan ya perusahaan Bapak Ibu. Nah, ini sebagai alternatif saja yang bisa disediakan nih sebagai rewardnya QCC. Pertama uang cash. Ya, uang cash atau transfer sesuai dengan budget. Ya, sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan di awal, ya. Jadi dengan kata lain apa Bapak Ibu? Anggaran itu sudah ada sebelum QCC dimulai. Ya, sebaiknya begitu. Jadi kalau bicara misal RKAP, nah anggarannya sudah ada di RKAP. Ya, jadi begitu nanti mau bagi hadiah, finance itu nggak bertanya-tanya lagi untuk apa, ya, gitu loh, nggak bertanya lagi, langsung eksekusi begitu, ya. Yang kedua, sesuai dengan angka penghematan atau peningkatannya, ya. Poin kedua saya adopt dari grup-grup Astra, Bapak Ibu, ya. Grup Astra ini kita tahu karena memang cabangnya sudah banyak, ya. Kemudian penjualannya juga sudah bagus, ya. Dia bisa memberi hadiah, ya, sebesar angka penghematan. Misal gini.
Katakan tadi timnya Pak Bagus menghemat 30% ya dari pembelanjaan raw material misalnya. Nah, pembelanjaan raw material jika diuangkan misalnya 100 juta. Ya. Timnya Pak Bagus 10 orang, maka masing-masing orang 100 juta bagi 10, satu orang dapat 10 juta. Ya. Itu di tim Astra ya, di periode 2003 sampai 2010 ya. Saya nggak tahu sampai hari ini apakah ada perubahan, saya tidak update lagi, tetapi kurang lebih kebijakannya begitu. Ya, jadi hadiahnya, nah kalau hitungan kita, Bapak Ibu, itu jauh lebih kecil dari profit yang dihasilkan. Misal gini, 1 bulan ya pembeliannya bisa hemat 100 juta. Kalau 1 tahun berapa? Nah, penghematan per bulan itulah yang diberikan sebagai hadiah ke tim QCC-nya Pak Bagus. Ya, tapi semua kebijakan penghargaan ini juga harus di-announce di awal. Ya, nggak boleh setelah selesai di-announce. Jadi begitu, waduh penghematan dia gede, udah kita turunkan atau mekanismenya kita ganti, itu namanya nggak fair. Ya, jadi sebelum bertarung semuanya diberikannya di awal, diinfokannya di awal. Jadi orang tahu, oh kalau saya menang ini yang saya dapat. Kalau saya kalah, oh udah paling saya cuma foto selfie sama manajemen, selesai. Ya, seperti itu. Oke, baik. Yang ketiga, alternatif penghargaan adalah pelatihan di lokal. Artinya di dalam negeri atau di luar negeri. Ada juga yang memperlakukan gitu, Bapak dan Ibu. Ya, oke, berapa orang? 5 orang. Oke, nanti diurus, akan ada training di luar negeri tentang ini sekaligus Anda refreshing. Itu bisa. Ya. Terus yang berikutnya adalah traveling. Yang pertama pelatihan toh, yang kedua traveling saja. Nah, biasanya yang enak adalah pelatihan karena nggak ada tuh pelatihan di luar yang nggak ada travelingnya, pasti ada, walaupun cuma sebentar. Ya, gitu loh. Terus yang berikutnya adalah tambahan kenaikan gaji. Ini juga bisa dilakukan ya. Yang berikutnya adalah tambahan penilaian promosi. Jadi misalnya tadi timnya Pak Bagus, salah satu orangnya ada yang dilirik mau promosi. Nah, kebetulan dia menjadi tim yang juara. Nah, skornya itu bisa ditambahkan, Pak. Ya, jadi skornya juara QCC bisa menambah kredit untuk rencana promosinya orang itu. Ya, kurang lebih begitu, ya. Oke, itu materi saya sudah selesai ya. Kurang lebih itu Pak Putra, saya kembalikan ke Pak Putra. Boleh. Sedikit sebelum kita ke acara puncak yaitu foto bersama, ada sedikit info dari saya. Sekali lagi, jika teman-teman inginkan materi yang tadi luar biasa dipaparkan oleh Pak Pri, teman-teman bisa mendapatkannya secara PDF. Ya, materi tersebut bisa teman-teman dapatkan secara PDF. Dan teman-teman juga ingin memiliki nilai lebih dengan mendapatkan sertifikat, juga kita bisa buatkan sertifikatnya untuk teman-teman. Nah, gimana caranya? Tinggal di-scan aja barcode-nya dan isi datanya, sehingga nanti teman-teman akan dihubungi oleh Mbak Siva untuk pembuatan sertifikat dan pemberian materinya yang luar biasa. Ada biaya investasi yang harus diberikan sebesar Rp150.000 ya. Kemudian tolong lakukan evaluasi ke kita, Pak. Tidak ada gading yang tak retak, pasti ada kekurangan-kekurangan dari saya pribadi dan dari Pak Pri mungkin. Ya, tolong lakukan evaluasi. Kami butuh untuk melakukan improvement ke depannya. Silakan di-scan barcode-nya dan diisi komen-komen yang perlu untuk melakukan improvement kami ke depannya ya. Silakan di-scan barcode-nya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Pri, luar biasa Pak Pri di pagi hari ini dan sampai siang hari ini. Sampai ketemu kita di event-event berikutnya. Izin atas nama moderator saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.